Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu berharap keadaan kalian dalam kondisi sehat. Hari ini kita akan belajar tematik tema 6, subtema 1, pembelajaran 3, 4, dan 5. Seperti biasa, sebelum Ibu menjelaskan materi pelajaran pada hari ini, ada pertanyaan yang nantinya wajib kalian kerjakan. Jadi, mohon disimak videonya dengan seksama. Materi pertama untuk pertemuan hari ini yaitu menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Untuk menguraikan konsep menggunakan peta pikiran, hal yang perlu dilakukan antara lain: yang pertama, menentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Yang kedua, mencatat kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Dan yang ketiga, kamu dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Selanjutnya, mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Setiap hari, manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Masih ingatkah kamu mengenai interaksi? Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling memengaruhi satu sama lain. Manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam atau sebaliknya terbentuk secara alami. Contoh lingkungan alam mempengaruhi aktivitas manusia adalah lingkungan yang subur dan curah hujan tinggi mempengaruhi aktivitas masyarakat untuk bercocok tanam. Contoh aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan alam adalah mengalih fungsikan lahan pertanian menjadi daerah permukiman. Pengaruh interaksi dengan lingkungan tercermin dari keragaman cara hidup dan aktivitas masyarakat. Interaksi manusia dengan lingkungan setiap daerah berbeda-beda. Bagaimana pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan di daerah sekitarmu? Sekarang, kita akan membahas mengenai pengaruh dari interaksi manusia tersebut terhadap lingkungan. Dari aktivitas-aktivitas tersebut, tentu ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Perhatikan interaksi manusia dengan lingkungan dalam perkebunan kelapa sawit. Interaksi petani dengan kelapa sawitnya. Buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dikirim ke perusahaan minyak goreng. Berikut dampak interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit. Dampak positif. Yang pertama, meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar.
Yang kedua, meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya. Yang ketiga, pendapatan penduduk semakin meningkat. Dan yang keempat, dibangunnya sarana dan prasarana. Dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Yang kedua, berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Dan yang ketiga, berkurangnya sumber daya air. Menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara. Pernahkah kamu menerima rapor di kelasmu? Tentu pernah. Rapor merupakan catatan evaluasi hasil belajarmu selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Mendapat rapor adalah salah satu hak siswa di sekolah. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Setiap orang memiliki hak sesuai dengan peranan yang dimilikinya. Di sekolah, kita berperan sebagai siswa. Kita pun berhak memperoleh hak. Hak siswa di sekolah antara lain: yang pertama, mendapat perhatian dari guru, seperti diberikan kesempatan untuk bertanya. Yang kedua, mengikuti pelajaran dan mendapat pengajaran. Dan yang ketiga, mengikuti pemilihan atau dipilih menjadi ketua kelas. Selain sebagai siswa, kita juga memiliki hak sebagai warga negara. Hak sebagai warga negara adalah hak yang didapatkan sebagai salah satu warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, hak warga negara dilindungi oleh pemerintah. Berikut adalah hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Yang pertama, hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Yang kedua, hak untuk menggunakan fasilitas umum. Yang ketiga, hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Dan yang keempat, hak untuk memperoleh pendidikan. Selanjutnya, menjelaskan makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan peringatan dan sanksi. Kewajiban dan hak selalu berdampingan. Artinya, hak akan kita dapatkan setelah kewajiban telah selesai dilakukan. Kita sebaiknya mendahulukan kewajiban sebelum hak. Jika kita melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang, akan tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Berikut merupakan contoh kewajiban siswa di sekolah dan kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Kewajiban sebagai siswa. Yang pertama, membuang sampah ke tempat sampah. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, mendengarkan pendapat teman saat melakukan diskusi. Yang keempat, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Dan yang kelima, bertanya kepada guru dengan santun. Kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, menaati peraturan lalu lintas. Yang kedua, menjaga kebersihan fasilitas umum. Yang ketiga, mendengar pendapat orang lain saat musyawarah.
Yang keempat, membayar pajak dengan tepat waktu. Dan yang kelima, menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Menjelaskan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor yang dimanfaatkan dapat mempengaruhi wujud benda. Kalor dapat menyebabkan pemuaian atau penyusutan suatu benda. Pemuaian adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan pertambahan ukuran dan volume benda. Umumnya, benda akan memuai ketika dipanaskan dan menyusut kembali ketika didinginkan. Sebaliknya, ada benda yang menyusut jika didinginkan dengan suhu tertentu. Penyusutan adalah perubahan benda oleh menurunnya suhu yang mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda. Berikut adalah contoh pemuaian dan penyusutan benda. Contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari adalah kaca pada jendela sengaja dipasang renggang agar tidak pecah saat memuai pada siang hari. Kemudian, pemasangan rel kereta yang bercelah untuk mencegah rel melengkung saat pemuaian. Contoh penyusutan dalam kehidupan sehari-hari adalah kabel listrik sengaja dipasang kendor agar kabel tidak putus pada malam hari saat mengalami penyusutan. Serta ban sepeda yang terlalu lama diletakkan di atas lantai dapat menyebabkan udara di dalam ban menyusut. Menyebutkan lagu daerah yang memiliki tangga nada pentatonis, slendro, dan pelok. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang memiliki 5 nada. Tangga nada pentatonis biasanya digunakan pada lagu-lagu daerah. Lagu-lagu daerah tersebut diiringi dengan alat musik daerah seperti gamelan Sunda, Jawa, dan Bali. Contoh lagu dengan tangga nada slendro yaitu Lil Ilir dari Jawa Tengah, Cincang Keling dari Jawa Barat, dan Cening Putri Ayu dari Bali. Contoh lagu dengan tangga nada pentatonis pelok yaitu Gambang Suling dari Jawa Tengah, Tari Bali dari Bali, dan Jamuran dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.